Kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanaka limalana ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Alhaqqu min rabbika kepala takunan minal muntarin ya fa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul madarajat wallahu bima ta'malun khabir. Alhamdulillah para sahabat yang berbahagia, semoga kita dalam keadaan sehat semua pagi ini dalam rangka membahas, mempelajari, membaca dan mentadabbur Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 143 147. Semoga kita tetap bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita sehingga kita termasuk orang yang diridhoi Allah. Kita membahas ini dengan metode Al-Sani di bawah bimbingan Buya Rizal. Pagi ini didampingi oleh Ibu Ani Hadi. Alhamdulillah, sudah penyampaian cukup panjang, sudah jelas, sehingga pertanyaan tidak begitu banyak. Baiklah, kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yaf'alullahu bi'azabikum in sakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Allah tidak akan menyiksa kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri dan Maha mengetahui. Yakni jika kalian memperbaiki amal perbuatan kalian dan beriman kepada Allah serta Rasulnya, Allah adalah Maha mengetahui dan Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka dia akan membalas rasa syukurnya itu. Dan barang siapa yang beriman, maka Allah menerima imannya dan Maha mengetahuinya. Dan telah Allah akan membalasnya dengan balasan yang banyak. Surah Al-Anfal ayat 33 menjelaskan kepada kita, wa kana Allahu yu'adzibahum wa antum fihim wa ma kana Allahu bi'azabihim wa hum yastaghfirun. Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka. Tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampun kepada Allah. Sepanjang kalau zaman Nabi, sepanjang Nabi ada di zaman mereka, Allah tidak menghukum mereka. Kalau zaman sekarang, ini ayat berikutnya itu, tidak menghukum, Allah menghukum mereka sedangkan mereka masih minta ampun. Sepanjang manusia bisa minta ampun kepada Allah, maka dia tidak akan menghukum hambanya. Kemudian dijelaskan pada surah Yunus, innama yabghukum ala anfusikum. Sesungguhnya kezalimanmu membahayakan diri kamu sendiri. Oleh karena itu janganlah melakukan kezaliman. Kemudian la yuhibbullahu jahra bisu'i, surah An-Nisa 148-nya menjelaskan kepada kita minal qauli. Sebagian Allah tidak menyukai perkataan yang buruk yang diucapkan secara terus terang. Itu yang dikatakan. Kemudian di dalam ayat ini ada kata in sakartum, jika kamu bersyukur. Maka kita kembali kepada surah Ibrahim ayat 7, wa
iz ta'ahazan rabbakum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepada kalian. Tetapi jika kamu atau mengingkari nikmatku, maka pasti aku azab dengan azab yang berat. Itu yang berkenaan dengan kalimat ain sakartum. Kemudian disambung dengan wa amantum, dan kalian beriman. Maka dalam surah Al-Baqarah ayat 137 menjelaskan kita, fa in amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman, orang-orang kafir tadi kemudian kembali beriman, sungguh mereka akan mendapat petunjuk. Artinya setiap orang yang beriman selalu meningkatkan keimannya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk. Kemudian dijelaskan surah Al-Maidah ayat 12 kepada kita mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allahu inni ma'akum. Itu kita masuk di bagian awal di pertengahan ayat. Wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa zartumuhum wa aqrartum Allahumullahi qardan hasana la ukaffir ankum sayyiatikum wa la udhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah berfirman, aku akan bersama kalian. Allah berfirman kepada kaum Yahudi bahwa aku akan beriman, katanya, jika kalian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, serta beriman kepada rasul-rasulku, berkenaan dengan kata iman di amantum, maka kalian membantu mereka, dan kalian pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti aku akan hapus kesalahan-kesalahan kalian. Maksud pinjaman ini kita bersedekah, membangun masjid, membangun madrasah dan sebagainya, itu pinjaman yang baik untuk kepentingan fisabilillah. Pasti aku akan masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi ada persyaratan masuk surga itu apabila mendirikan sholat, ya, menunaikan zakat, kemudian percaya kepada rasul-rasul, membantu mereka itu banyak cara, itu sesuai dengan petunjuk, kemudian meminjami, memberikan zakat, infak segala macam, maka akan dihapuskan dosa kalian. Kalau dihapuskan dosa kalian berarti dosanya tidak ada lagi, akibat langsungnya maka akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian firman-Nya yang sambungan tadi, wa kana Allah syakiran alima. Allah Maha mensyukuri dan mengetahui. Oleh karena itu, kalian bersyukurlah kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Dalam firman-Nya surah Al-Anfal ayat 121, syakiran li an'amihi ijtabahu wahadahu ila siratim mustaqim. Dan dia telah mensyukuri nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmatnya, kemudian Allah memilihnya dan menunjuki jalan yang lurus. Artinya kembali kepada kata syukur tadi. Kalau kita bersyukur, ya, ditunjuk bersyukur itu bukan cukup mengucapkan syukur alhamdulillah, bukan itu. Jadi tindakan kita sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabi. Itulah menunjukkan pelaksanaan syukur dalam perbuatan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka Allah akan memberi petunjuk jalan yang lurus. Nah, inilah contohnya kita mensyukuri. Semakin kita mentadabur Al-Quran, itu merupakan salah satu pelaksanaan aplikasi dari tanda bersyukur. Kita memahami itu. Semakin kita baca, semakin kita baca, insya Allah kita akan mendapat pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga kita dapat jalan yang lurus, sehingga kita tidak tersesat, sehingga sampailah ke tujuan. Kalau jalan lurus disampaikan, maka tujuan akan tercapai, karena tujuan kita adalah kemenangan untuk mencapai surga.
Demikian, mungkin ada kekeliruan dalam penyampaian ini, mohon dimaafkan karena kebodohan kita, kekurangan kita harus belajar terus. Kemudian semua yang benar itu kembali kepada Allah, karena Allah Maha Benar. Karena itu kita ucapkan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bila sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.